desa, oke. Yang pengamprah. Yang pengamprah. Iya. Jadi kawin. Kepala dusun. Iya. Kepala dusunnya. Oh, Iya. oke. Iya, begini Pak. Tapi karena sebelum kami ajukan tentang hadiran komisi ini, kami mohon dulu Bapak. Dalam hal ini kami selaku perwakilan masyarakat dari Kesatuan. Dalam hal ini ada pengajuan listrik yang dulu kan ada dari itu ini artinya dalam hal itu kan belum adanya dari sana kan udah ada mengajukan ke sini kan belum dan itu dalam hal ini kami ini kan datang ke sini tadinya untuk menanyakan pada Bapak bahwa di dalam hal ini apa artinya program dari PLN itu kami di sana tuh itu maksudnya tujuan kami. Dungu, yang biar tahu dulu berapa ada pengajian di sana tuh yang di Atap Gawang dulu? Kalau Historinya dulu. Histori dari awal ini Oke. bikin muka ya. Ya. Dari awal ini sebenarnya yang punya apa namanya punya pelanggan ini dari Tabanan ya, yang Paratna. Nah karena wilayah di TR-nya itu kan megang Jasrindo di Bantara, Jasrindo, dilemparlah ke Jasrindo Negara. Terus karena ini bukan wilayah negara, dilemparlah ke aku kan gitu. Nah setelah itu nih udah Paratna ini dia sudah konfirmasi bahwa ini di pengajuan pos 62 karena ada udah tahu seperti apa. Itu berapa dulu? Berapa pengajuan sudah? Udah 2 lokasi ya, udah 2 lokasi yang realisasi. Itu ada 3 lokasi ya? Ya ini yang ketiganya yang belum. Nah jadi otomatis kita kan mengikuti komitmen itu ya, karena pos 62 awalnya pengajuan harus disuruh dulu. Nah karena setelah kita sudah mengajukan sampai data di PLN, karena itu perlu gaduh sisipan, dialihkanlah ke Lisdes gitu. Ini apa namanya untuk SLO yang duluan ini bukan karena di Lisdes ya, karena awalnya rencananya diajukan ke pos 62, makanya itu kan dipilah-pilah, 1 dinyalakan dulu, 2 dinyalakan dulu. Nah ketiga ini karena tegangan alat tegangan top, karena perlu gaduh diajukanlah ke Lisdes. Tapi untuk pengajuannya ini nggak sampai selang 2 minggu ini yang apa namanya untuk pengujian datanya untuk yang ke lokasi awalnya ini. Nah otomatis yang step pertama udah dinyalakan, step kedua udah dinyalakan. Nah step ketiga inilah apa namanya mau dinyalakan sampai ada konfirmasi dari Pak Ratna uang pembayaran DP dititipkan minta tolong ke kontraktor titipkan biar bisa, karena biar enggak pelanggan itu membayar satu persatu, nanti takutnya ada yang tarikan pertama belum bayar, tarikan kedua udah mau dibayarkan. Nah itu sebenarnya. Nah setelah karena menunggu lama, saya konfirmasi ke Pak Ratna juga apa namanya belum ada catatan. Saya waktu ini konfirmasilah ke yang pendahulu yaitu Mas Bram. Mas kapan bisa bayar, karena ini uang sudah dititipkan di saya. Nah dari Mas Bram itulah mengatakan karena perlu gaduh sisipan diajukan ke Lisdes saja di situ gitu. Sampai kita teleponan, nah gimana ini, karena sesuai pembicaraan Lisdes itu sebenarnya nggak ada. Itu kapan koordinasi dengan Pak Bram? Itu waktu kalau nggak salah 2019 ya. Akhir. Gini Oktober November, dan kemarin kalau tidak ada, biasanya kalau perluasan kayak kemarin kan biasanya Maret awal tahun itu kan Maret, makanya waktu itu sempat dijanjikan Juli. Dapat di Juli ya, Juli 2020.
Nah, karena waktu itu sudah ada COVID, pandeminya, mohon disuruh nunggu. Nah, cuma informasi peralihan dan penjelasan LISDES itu belum sempat disampaikan lagi ke masyarakat sama Pak Ratnanya, karena dikira itu masih kayak perluasan yang pendahulunya ya, karena yang step pertama dan step kedua ini dikira kan waktu perluasan pertama itu kan nggak nyampe 1-2 bulan dan nyala, nggak nyampe sebenarnya pendekatan lagi kan nggak sampai 1 bulan udah yang nyala kan karena pos 62. Nah, karena ini kok ini sudah nyala, terus yang ketiga ini kok belum gitu. Baru kalau nggak salah 2 bulan lalu yang sempat ke atap gawang untuk memperjelaskan bahwa ini sebenarnya adalah LISDES. Nah, barulah dari pihak pelanggan sama para desa di sana, kok dikiranya prosesnya sama dengan yang duluan gitu. Oh, yang perluasan yang sebelumnya. Baru saya sampaikan di sana LISDES kalau memang perlu penjelasan LISDES itu seperti apa programnya, mengingat seperti sekarang ada pandemi. Saya pun nggak bisa menjelaskan karena bukan ranah tiang, karena itu punya PLN. Takut nanti dia menyampaikan informasi yang salah. Atur waktu kapan bisa untuk berkunjung di kantor gitu. Makanya dia sebagai pengangkat kan jadinya tanda tanya. Kok yang dulu agak cepat menyala, sekarang kok enggak gitu. Begini, dalam hal itu kan anggarannya sudah 2019. Dan itu kan sudah lama. Juga dari seperti yang tadi disampaikan sama Pak itu memang seperti itu. Tapi dulunya sebelum dikirim perjalanan itu yang dulunya kan ada penguasaan jaringan. Ini kan ada yang berupa surat tadi dulu, artinya berupa gambar. Kita akan meminta mana? Ini gambar-gambar yang itu waktu itu sudah ada. Tapi dalam hal ini perjalanannya ini artinya itu kan dia pernah kayak tidak akan lupa WA ya. Oh, ini yang sudah realisasi gitu? Enggak, ini dah yang diajukan dalam pelanggannya gitu. Oh, 2 lokasi, 2 gambar ini yang belum? Iya, 2 gambar itu yang Satu gambar apa 2 gambar? Ini dah awalnya dulu soalnya. Ini sebenarnya kan dijadiin satu karena rencananya Mas Pram kayak perluasannya awal itu dipisah gitu biar bisa masuk ke pos 62. Nah, ternyata karena baru nyampe di gambar di proposal ini sudah jaringan PR-nya panjang dan baru dicek tegangannya tidak memungkinkan. Yang belum ini masuk di sini nggak ya? Oh, 3 ada. Ini masuk di sini nggak? Jadi satu sama ini. Nyoman Date Ekayasa ini. Iya, ada. Ini kan sudah realisasi. Oh, sudah realisasi. Iya. Udah realisasi. Ini yang gini. Yang belum itu berarti yang Semuanya Itu dari yang 3 ini. oh di 3 gambar memang di apa oh namanya? dipisah kemarin ya? Ya, Dipisah ya? dia bisa dipecah tuh. Makanya kalau masalah jadi 5 atau 6 totalnya. Cuma karena keburu tegangannya dia memungkinkan Karena panjang gitu. karena panjang ya. Berarti yang belum dipasang ini ada berapa calon pelanggan? 3. 30 ya? 30 orang yang belum ya? Oh. Jadi kemarin Nike yang sudah dipasang itu kan memang dipakai pos 62 maksudnya ya? 62. Karena Niki informasinya juga yang kata kemarin itu kan ada perluasan gardu ya, karena takut tegangannya drop gitu. Nah, makanya kemarin dimasukkan ke LISDES. Nah, memang kalau proses LISDES itu sendiri itu memakai anggaran dari pemerintah untuk realisasinya. Jadi mungkin kemarin Niki karena pandemi Niki, jadi kan karena anggarannya semua dipakai untuk yang COVID. subsidi, terus yang masyarakat tidak mampu yang listriknya daya 4,5-900 ini kan yang boleh keringanan pembiayaan ke, jadi kemarin semua dialokasikan gitu. Nah,
Terus untuk yang kemarin ini, saya juga sudah sempat koordinasi dengan Singaraja, karena kita kan di sini wilayah Seridik ini kan masuk ke wilayah Singaraja. Jadi dari Singaraja itu kebetulan kemarin ada kita program ini, cuma memang terbatas masih. Nah, terus yang mau susulkan lagi ulang dalam artian yang mana nanti yang duluan masuk, apakah dari listesnya ataukah dari program ini. Jadi yang berharap sih kalau misalnya nanti dari sisi program ini mengakomodir nih dari anggaran yang ada di program ini. Jadi mudah-mudahan di tahun ini sudah bisa realisasi untuk ini. Tapi yang tidak berani nanti memberikan tanggal pasti. Karena tetap kita nanti koordinasi dengan Singaraja untuk pengajuan yang baru niki, karena niki kan ada perluasan gardu soalnya gini. Kemarin kan ada perluasan gardu. Kalau kita menunggu listes itu biasanya memang lama. Kalau listes itu biasanya setahun sampai 2 tahun, karena tergantung anggaran dari pemerintah. Biasanya listes itu kalau pengajuan di 2020, kemungkinan nanti masuknya 2021 atau 2022, karena dia kan istilahnya sistemnya kayak antrian itu sistemnya. Jadi siren yang dukungan masuk, yang itu dukun dialokasikan. Kalau belakangan itu menunggu waktu kan. Cuman ini kebetulan kan karena kita ada memang program di PLN, tapi memang dengan anggaran yang sangat terbatas. Yang sudah kemarin koordinasi kita coba dulu ajukan karena ini kan sudah lama gitu. Dari tahun 2020 jadinya 2019 akhir ya, enggak awal. Enggak akhir. Karena emang dari awal tahapannya, cuma kita yang ketiga ini kalau nggak salah 2019 Maret awalnya 2019 awalnya. Cuma kan dipilah, cuma yang ketiga ini masuk. Jadi mungkin perjalanan ini Pak, mungkin yang mendaftarnya 2018, mungkin perjalanannya birokrasinya seperti mungkin pengukuran, pengecekan di lapangan mungkin, sehingga yang resminya terdaftar 2019. Kalau yang kemarin sudah dipasang itu 2019 bulan April. 2018. Yang sudah realisasi 2 gambar itu? Iya, karena waktu itu kan nunggu berapa bulan, lalu disuruh mengajukan lagi, nunggu disuruh gitulah. Rasanya untuk yang pengajuan yang duluan itu awal tahun 2019 sudah selesai. Iya, untuk semuanya itu. Makanya memang kemarin juga sudah koordinasi dengan yang sebelumnya, Pak Bram sama yang di Bagas juga. Itu kan memang kemarin kenapa dipecah kan karena memang untuk menghindari listes ini. Dalam tanda kutip karena listes ini kan memang prosesnya lama makanya kemarin kenapa dipecah jadi 3 gambar kan, supaya bisa mengakomodir masuk di perluasan namanya, perluasan pos 62. Nah, ternyata yang terakhir niki tidak bisa diajukan perluasan karena terlalu jauh kemarin yang sempat komunikasi terlalu jauh dan ternyata tegangannya drop sehingga perlulah perluasan gardu. Nah, karena perlu perluasan gardu masuk program listes, makanya kenapa kemarin jadinya lama proses. Pas juga ternyata pas diusulkan kenalah pandemi kemarin, bertambahlah jadinya kan anggaran yang biasanya mungkin dialokasikan setiap tahun untuk akhirnya dialokasikan dulu untuk membantu masyarakat kita yang kena pandemi ini. Nah, terus karena kemarin kebetulan baru-baru karena pada saat mungkin sudah dilihat ekonomi sudah mulai membaik, jadi kita di PLN kan nonton program namanya untuk perluasan memang tidak banyak, terbatas, cuman yang akan coba untuk memasukkan juga selain dari listesnya. Mudah-mudahan nanti yang bisa jalan duluan. Kalau kita nunggu listes kan otomatis kan paling tidak kan tahun depan baru bisa masuk mungkin gitu. Nah, yang akan coba dengan program mudah-mudahan nanti bisa masuk di tahun ini. Jadi sampai akhir tahun ada program kebetulan sudah kita susulkan suratnya ya? Proses ya. Kemarin kita susulkan suratnya, nanti yang tambahkan dengan yang ini. Jadi kemarin kita ajukan ada berapa gambar, 5 gambar. Nanti kita masukkan dengan yang satu ini, yang lokasi ketiga. Jadi karena pun Ditiang nasib banget mungkin kenapa yang itu sebelumnya Ditiang. Nah
pengajuan itu sampun cukup lama kan Iya. yang ngelas tulung Iya. itu Pak Dewa. Siap. Punapi jantu dumugi presiden Iya. istri iki ring ada banyak presiden realisasi. Iya, siap. Nantinya tetap niki yang menghormati aturan-aturan saking Semua niki Pak. Jadi dia juga walaupun yang baru di sini tapi kan tetap samanya niki kan istilahnya tugas kita nih yang belum selesai mungkin bisa dibilang yang kemarin. Jadinya dia juga akan berusaha tetap mengejar karena ini juga kan sudah cukup lama gitu yang kemarin pengajuannya sudah sampai hampir 2 tahun gitu. Nah cuma satu pesannya nanti nanti anggarannya kalau misalnya kan sudah dikumpulkan semua ya Sudah. Nah, nanti begitu nanti sudah ada proses mudah-mudahan sekali di tahun ini sudah ada proses niki yang calling nanti Pak Sutenya untuk dibayarkan segera. Iya. Ya. Saya berharap sih juga karena kebetulan ada program ini pengajuan perluasan ini maunya yang coba nanti lakukan perluasan. Kebetulan dari Singaraja kemarin juga sih bilang tidak apa-apa Pak ya diajukan saja. Mudah-mudahan nanti bisa masuk gitu. Mudah-mudahan sekali bisa masuk. Saya bilang sih karena kemarin ini informasinya terlewat satu karena harus ada perluasan gardu. Ya, yang sebagai pengaprah ya yang berharap ya tahun ini gitu Pak. Itu mudah-mudahan makanya dia tetap berusaha berharap sekali kita ajukan kita bersurat nanti hari ini kita nanti bersurat lagi karena kemarin sudah kita susulkan 5 gambar berarti niki yang terbaru nanti kita susulkan hari ini. Saya berharap juga tahun ini Pak cuman nanti yang nggak berani bilang tanggal berapa tapi kita usahakan tetap nanti kita komunikasi terus nanti dengan Pak Sutenya. Kalau mungkin nanti Bapak mau nomor telepon tiang bisa nanti saya informasikan nanti biar langsung mungkin dari tiang nanti dapat informasi bisa juga. Udah nomor kenten Pak? Nomor WA-nya wenten? Oh wenten. Catat nomor. Kami dari selaku artinya kepala kewilayahan yang ada di Desa Batuan dalam hal ini ada permasalahan seperti ini kan ya pasti di bawah masalah kan kita nggak jangan dari hal ini kemarin sudah kami artinya desa pun terlibat dalam hal ini untuk menyelesaikan suatu masalah ya dan karena ini sudah lama hampir 2 tahun prosesnya mungkin dari dulu kami juga dalam perwakilan Niki yang sudah berdiri akhirnya mewakili mereka kan munas langsung Bapak mudah-mudahan untuk napi wasana perluasan jaringan diskus napi luirnya di dalam artinya untuk PLN 62 kan istilahnya istilahnya pun kekurangan daya tentang gardu yang ada di sana apapun artinya tentang masalah listrik itu kami kan belum tahu juga. Nah, tolong juga permintaan kami artinya tolonglah untuk tahun ini mudah-mudahan listrik ini bisa menyala. Ini harapan kami kan. Betul Pak, makanya seperti tadi saya bilang, saya sampaikan karena memang kebetulan ada program seperti ini yang tetap usahakan itu untuk kita majukan. Mudah-mudahan nanti bisa mengakomodir dari anggaran yang sudah ada. Jadi bisa masuk di tahun ini kan yang tadi. Tapi yang seperti tadi bilang, karena takut kalau yang sudah mengatakan janji 3 bulan itu tentunya kalau tidak terrealisasi 3 bulan kan tiang yang salah sendiri. Tapi yang pastikan tiang juga berusaha ini mudah-mudahan di sisa waktu ini di tahun ini bisa kita segera realisasikan. Tapi nanti kalau ada informasi tambahan misalnya nanti pasti akan segera kita informasikan ke bapak-bapak Triki nanti biar lebih jelas nanti. Mungkin pun lewat ya nanti sambut. Jadi kan lebih informasi ini kan jelas memang informasi dari PLN bukan dari mana-mana kan nanti sampai mana prosesnya, terus pengajuannya sampai mana, terus kapan bisa kira-kira realisasi kan nanti dia yang menginformasikan bahwa itu informasi memang benar dari PLN bukan dari orang lain kan gitu. Nah, kalau untuk yang sudah ada kemarin dibayarkan itu kan dikip dulu ya nanti dititip dulu silahkan maksudnya nanti kalau memang sudah seperti itu tolong dijaga juga kepercayaan dari masyarakat karena ini kan terkait dengan uang dan masyarakat. Sampun yang karya sudah menyatakan bahwa uang itu memang sudah ada. Nanti kan sudah tiap sampun mediasi karena sebenarnya sih dari awal sebenarnya karena mungkin kurangnya informasi seperti apa di masyarakat ada sempatnya pun sebenarnya udah mau dikembalikan itu dikembalikan tapi karena takutnya enggak nanti bakal seperti apa gitu ya udah saya bawa tapi saya bikinkan notulen biar
istilahnya perjanjiannya sampai ya kan menginfokan dikasih membayar gitu. Jadi keputusan dari masyarakat kemarin waktu pertemuan tetaplah masih dititipkan dan siap menunggu. Oke. Kalau masalah titip kan memang akan dari luar kita nih dari Ya, karena kita perjanjian dari Iya. masyarakat dengan ini. Tapi saya cuma titip salah pesan nih kawan. Kalau sudah diberi amanah oleh masyarakat tolong dijaga nih karena nanti kita kan di PLN memang tidak ada memungut api-api lagi karena Niki memang murni kalau memang sudah diajukan itu tidak ada biaya lagi dari masyarakat seperti itu. Biaya itu hanya biaya pendampingan saja yang kemarin. Itu jadi makanya seperti kita bilang apapun nanti informasi adalah dari kita PLN. Jadi nanti tidak ada lagi biaya tambahan nanti. Langsung nanti ada mohon maaf Niki kadang-kadang kan pelanggan nggak tahu dia bayar ini itu bayar itu tidak ada seperti itu. Jadi ditunggu mantan makanya mudah-mudahan nanti dengan pengajuan kita Niki kita susulkan surat. Mudah-mudahan sekali tahun ini bisa diakomodir untuk yang belum Niki diantar bawah. Semua. Ya. Nanti yang mengatakan semua sebagai pengamprat, yang sampun langsung artinya yang Riki dapat penjelasan yang pasti kan. Biar nanti di bawah dan memberikan ini penjelasan kepada masyarakat bahwa proyek ini lambat jalannya karena ada pandemi ini ya, dan betul. untuk perluasan gardu. Nah kemudian biar bisa dia nanti menyampaikan seperti apa ininya. Karena memang kemarin itu terbentur memang biar anggaran itu sampai pas pengajuan akhir 2019 aja diajukan Lisdes. Juli lah. Nah itu kan masuk Lisdes pengajuan Lisdes 2020 kan pandemi masuk langsung memang kita lagi anggaran semua istilahnya dikurangi kan kita jadi memang diprioritaskan kemarin untuk mungkin bapak-bapak yang ada mungkin tetangganya yang dapat subsidi pasti merasakan itu kan yang 4,5 itu dapat kemarin gratis berapa bulan itu kan tahu kan kalau listrik itu untuk subsidi dari PLN itu semua ya makanya kemarin dialokasikan sambil mereka nah mungkin di tahun ini sudah mulai menggeliat kembali kan subsidi itu kan sudah dikurangi setengah mungkin sudah mulai dikurangi yang 450 kan cuma dapat 50% yang 900 cuma 25% mungkin dapatnya nah ini sudah dialokasikan lah anggaran-anggaran seperti ini untuk perluasan ini jadi biar tetap jalan juga yang lain gitu. Genten ya artinya Pak artinya kami selaku program masyarakat juga satu perwakilan dari daerah Kalimantan mengucapkan banyak terima kasih dalam hal ini sudah memfasilitasi kami selaku perawan yang bisa ketemu dengan Bapak langsung ketemu langsung dalam hal ini juga terima kasih banyak sedang Bapak Disudo artinya kami sudah memfasilitasi kami nanti dalam masalah program itu dari PLN mungkin ada pertanyaan nanti dari masyarakat ini kami kan bisa mengcover di sana seperti inilah artinya untuk proses ke depan tentang untuk pengajuan listrik yang ada di banyak desa seperti itu artinya dalam hal ini yang artinya selaku pribadi telah mewakili masyarakat semua mengucapkan banyak terima kasih dalam hal ini bisa ketemu langsung saja. Dan juga semua di Bapak sudah beri nanti untuk kedepannya kalau memang mau komunikasi silakan nanti nomornya dikasih ya saya atau nanti mungkin kalau masyarakat memang pas kesini memang mau berkunjung ke sini yang juga akan terima pasti jadi biar kalau memang ketemu nanti dapat penjelasan yang lebih lengkap lagi mungkin tidak enak lewat telepon bisa juga nanti kita terima kembali. Ada standar nomor HP. Sudah. Catat. Ya. Kalau nomor saya 087 863 11 4848. Melalui wenten informasi napi saya patut kita tanyakan yang dengan Bapak Murtika Pak Made Wayan. Pak Wayan. Berarti kesimpulannya listrik pasti akan datang tahun ini dan mudah-mudahan tahun ini dan pastikan tahun jangan ini pastikan nanti takutnya kayak kemarin kejadiannya karena ini kan baru mungkin mau diajukan mudah-mudahan ya program mudah-mudahan ini bisa tapi bukan pasti kan begitu ya nanti karena pelanggan kan pasti nyanyi harga beli nunggu lewat ini
orang ini pasti lagi pun di lapangan gitu kan, kasihan juga harusnya pentingnya sama pedesanya. Tenang mantan Pak, kalau memang sudah ada gambar seperti ini pasti akan ditindaklanjuti. Ampun ada gambar, ampun pasti kan kita ya. Kalau tidak usah Berarti uang masyarakat udah hilang kan ya? Makanya sudah kita bilang. Iya. Soalnya wenten niki Pak ya, tapi wastana nganggen pis LPD ini kan tapi. Oh, oke. Ini ke atasnya ya maya terus makin terus kena bunga terus tapi ya kena man listrik kan. listrik sih bakal mati. Listrik sih mati. Jadi sebenarnya segini, mungkin bisa meluruskan sedikit. Sebenarnya kan kalau memang ada kepercayaan penitipan itu kan mungkin karena dumun kan lancar nih proses perluasannya, sudah terlanjur menitipkan kan. Mungkin nanti untuk kedepannya kan seperti tadi dibilang Pak Suto itu sebenarnya kan diberikan pilihan dari masyarakat, Nike mau diambil silakan, mau tetap dititip silakan. Karena Nike tidak akan berpengaruh di PLN. Jadi seperti yang bilang di PLN Nike tidak ada biaya tambahan kembali Pak. Jadi kalau sudah ada permohonan, sudah ada gambar, kita akan tindak lanjuti dulu. Nanti sambil jalan, kalau sudah dipasang tiangnya silakan pun semua masyarakat itu mengenal. Jadi kalau memang sudah percaya dengan satu orang koordinator, di sana silahkan pun karena itu kan haknya masyarakat itu siapa yang dipercaya. Tapi yang jelas dari PLN itu tidak ada lagi biaya tambahan. Jadi makanya nanti yang disampaikan di sini kalau ada informasi nanti misalnya harus ada uang itu tidak ada. Berarti maka dengan miss di masyarakat mungkin maaf bahwa yang diinformasikan kadang-kadang di lapangan kan mungkin material itu uang materialnya lagi baterai itu memang karena kadang-kadang riskan sekali karena mungkin waktu penyampaian tidak ada uang tambahan. Uang materai itu kalau materai itu lagi diminta nanti diminta di lapangan. Memang untuk ini Pak SPJDR. Iya, itu aja sih uang tambahannya di lapangan. Ini kan paling 20.000 mantan karena untuk materai perjanjian antara pelanggan dengan PLN itu saja. Artinya umpama niki yang puluh ya. Dalam pelanggan niki artinya per orang itu untuk mencari listriknya berapa gitu? Tergantung dayanya nih ke Bapak, daya kemarin pelanggannya berapa? 1.003 berapa Gus? 1.003 1.200-an untuk BP. Tapi di luar instalasi sama SR. Di luar instalasi sama SR. Kalau dari PLN Mantan cuma 1.250 kalau Pak. Ini kan sudah plus pulsa biasanya. Kalau pulsa yang 20.000 ya itu untuk di PLN. Tapi kan untuk instalasi ya kalau normalnya sih kadang-kadang kita ngambil hampir totalnya sekali ya mungkin mohon maaf saya sampaikan hampir 2 jutaan lah gitu loh. Karena ranah instalasi itu bukan di kita. Iya. Jadi di instalasi kalau makanya tadi saya bicara mungkin di PLN cuma segitu mantan Pak. Dika belum termasuk mungkin materai 20.000 karena ada nanti pelanggan itu kan nulis surat perjanjian dengan PLN. Dika saja biaya dari PLN. Jadi di luar itu tidak ada yang namanya biaya tiang, biaya kabel itu tidak ada nih. Mantan nanti ada mungkin simpang siur masyarakat dapat informasi seperti itu tidak ada. Jadi mungkin biar lebih jelas nanti masyarakat kalau ada siapa tahu nanti bukan hanya di tempat Bapak, mungkin di tempat yang lain Bapak ada mendengar mungkin masyarakat nanya Pak ini kalau ada biaya tiang segala macam diinformasikan saja ke tiang biar kita tidak lanjut. Makasih banyak Pak ya. Soalnya dari dulu kan ada yang petugas kalian yang di rumah saya tugas di sini lah. Ada mereka sudah dulu pernah menyampaikan Pak. Ini ada program dari PLN. Kalau mencari listrik, artinya per pelanggan itu kan umpama jauh kan itu dapat berapa tiang kan istilahnya. Itu yang menjadi acuan dari mereka nih itu. Tapi tanah memohonnya. Kok sekarang ada bahasa mencari listrik sekian tiang harus membeli kan tidak mungkin kan. Artinya sepanjang yang dilalui niki umpama 20 orang, yang 20 niki tetap tinggal mereka berapa orang mungkin yang butuhkan umpama per pelanggan 4 tiang kan. Dari 10 kan ada 40 di tengah-tengah mereka kan tinggal menyambungkan kan kita istilahnya ya. Kalau dulu nih Pak sebelum pandemi ini memang nih ada istilah satu pelanggan 1.003 ini dapat 7 tiang. Ini sebelum pandemi. Ya. Jadi di sana ada masyarakat Bapak nih ngapras 1.003. Ternyata perlu perluasan, misalnya 1 tiang, 2 tiang, 3 tiang selama tidak lebih dari 7 tiang itu bisa dilayani oleh PLN. Sebelum pandemi. Nah, sekarang mungkin setelah pandemi Nike kebalik Niki kalau pelanggan mau ngampras listrik 1.003 mau ngampras listrik kalau perluasan 1 tiang Nike minimal 5 pelanggan 1.003 1 tiang kebalikan Niki makin karena Niki sampai seperti yang bilang karena anggaran itu kemarin kita gunakan alokasikan untuk membantu masyarakat yang lain
akhirnya niki dumun yang direm jadinya oleh PLN investasinya kita gitu. Jadi memang kemarin niki memang ini agak teknis sedikit, ada namanya istilahnya perbandingan biaya penyambungan dengan RAB yang akan ditanggung investasi oleh PLN. Itu beda lagi nanti Pak, hitung-hitungannya misalnya seperti niki, anggap di lokasi Bapak makin ternyata perlu sekitar anggap 10 tiang kan kita gitu. 10 tiang itu investasi PLN berapa nilainya, misalnya 50 juta gitu misalnya tiang dengan kabel. Nah dihitung makin kira-kira pelanggan itu kalau bayar biaya penyambungan seperti tadi kan satu pelanggan itu sekitar 1.200.000 untuk yang listrik 1.003. Nah biar niki bisa memenuhi investasi PLN, berarti PLN niki perlu berapa pelanggan di sana biar masuk investasi PLN. Nah niki yang kemarin juga ada. Nah niki case beda nanti kalau seperti itu biasanya kita komunikasi ke pelanggan, Pak ini perluasan Bapak nanti perlu sekian tiang, investasi PLN pasang itu sekian supaya Bapak bisa masuk dari sisi investasi minimal misalnya ada 5 pelanggan dayanya 22 kan dulu pernah mungkin seperti itu ya yang dulu ya kan minimal ada yang ada 1.300 ada yang 2.200 supaya bisa dilayani kan ada yang seperti itu ya kan itu karena pandemi seperti ini. Cuma niki kebetulan ada program yang memang dialokasikan khusus untuk pelanggan perluasan itu yang berharap sedikit mudah-mudahan bisa diakomodir niki. Kita akan susulkan hari ini biasanya suratnya yang tidak bisa menjanjikan tapi yang berharap sih mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi. Walaupun misalnya memang lewat tahun tapi tetap nanti akan komunikasikan apakah mungkin lewat tahunnya nggak jauh di awal tahun kan akan paling yang jelas mudah-mudahan ini kita bisa masukkan hari ini suratnya nanti segera bisa direspon oleh Singarajanya nanti. Ya. Nanti kalau ada informasi nanti lebih lanjut silakan nomor yang ditelepon Siruni nanti pelanggan yang lain ada yang bertanya mungkin yang kurang paham kurang jelas ya kan gitu atau mungkin pas memang ada keperluan ke Singaraja lewat ke kantor Riki silakan untuk mampir. Terima kasih atas keramahannya Pak Yan. Siap. Nah, terus niki malih siki Pak Yan. Yang benjang niki nyala, terus wenten berikutnya sane daftar baru nika keni napi nika. Dados nika napi dengan yang order di masyarakat dan dados nyambung. Dadang ya. Jadi selama nika diakomodir oleh perluasan niki di gambar niki tidak ada penambahan tiang misalnya tidak ada penambahan tiang lagi cuma tinggal nyambung itu tidak masalah. Tidak masalah ya. Apalagi nanti kita usulkan niki gardu kan di sana otomatis kan tegangannya pasti bagus di sana nanti. Kalau memang ada pelanggan nanti lain yang masuk ya silakan. Berarti kita nggak perlu lagi menghadap sini Pak ya? Tinggal ngamprak kalau sudah ada jaringan niki masuk dan nanti pelanggan niki diakomodir di jaringan niki, akan Bapak misalnya rumah Pak pas di depan tiangnya, ternyata tetangga Pak niki mungkin jaraknya di rumah Pak di belakangnya sekitar 40 meter gitu misalnya. Orang pun ngamprak langsung sih perlu bermain, saya nggak ada gambar kiri Pak. Karena niki awal mantan untuk perluasannya saja, nanti selanjutnya kalau sudah niki terpasang, bapak-bapak Sami sudah terpasang, yang di belakang-belakang itu mau nyambung, silahkan ngaprak mana tidak usah di sini lagi. Kadang-kadang kan memang seperti itu di lapangan Pak. Ya karena rasa, saya dulu mohon karena lama, sekarang dia dengan gampangnya di belakang. Kadang-kadang itu yang bikin anggap cara ngalih ya pipa nika. Air kan biasa harus bareng ya beli pipa sebelum depan aja. Ada siki ya. Nah, ini kan sampun ngeten apa stane. Nggih. Yo iki sekali pakai. Mohon yo iki makin dilintasi kendana tiang kan apa napi jalan iki napi bisa meterannya niki dipindah niki napi pun napi nah niki kan dengan overspanning mohon maaf sekali niki jalan kita di PLN itu kalau sudah di luar KWH-nya itu di luar persil dalam artian di luar halaman rumah Bapak niki. Kalau masih di halaman rumah Bapak misalnya Pak kan ngedoi rumah niki pekarangan niki ngedoi misalnya ada 3 bangunan berikut misalnya bangunan rumah, dapur, balik itu misalnya gitu. Kalau Bapak memindahkan di pekarangan itu boleh. Nah, tapi nanti pengajuannya ke PLN. Namanya proses PFK namanya. Itu nanti digeser kita yang bantu, kita proses. Nah, kalau untuk misalnya di luar itu tidak boleh. Jadi nanti kalau nanti kalau sudah baru, itu nanti kita cabut, Bapak namanya proses bongkar rampung mengajukan ke kita di PLN. Nanti KWH itu kita ambil, kita bongkar, nanti proses pasang baru, nanti diambil untuk dari tiang terdekat yang kita di rumah Bapak.
mungkin depan rumah Pak yang langsung pun dari depan. Ya. Niki kena denda pada 7. 7 juta kan denda niki. Ya dulu. Nggih. Karena dia perspan. Nah, dipindah nih kan. Nggih. Oh, tenda. Tenda dos ya, Pak. Aku niki malih Pak Yan, Nggih. malih yang niki kan niko mau seandainya benjang pungkur sampun presiden niki listriknya akhirnya menyala kan dari pelanggan yang ada yang umumnya ada meterannya di rumah lah, ada di rumah tetangga itu bisa ngamprak kembali apa bisa langsung Ngamprak kembali. Iya. Yang lama itu sudah out istilahnya. Iya, nanti diusulkan untuk dibongkar rampung namanya dibongkar. Kita amankan kembali. Karena KWH ini kan sebenarnya asetnya PLN punya. Mungkin nggak salah nanti kadang-kadang kan beredar karena pelanggan umumnya 1 juta sekian itu, oh berarti itu milik pelanggan kan itu kadang-kadang order itu miliknya PLN. Cuma itu cuma alat untuk mengukur kan kalau pulsa kan berapa Pak perlu beli pulsa di sana nanti kelihatan kan. Berarti nanti jika listriknya keluar, tiangnya masuk, berarti yang biasa paralel nantinya itu kalau dibiarkan kan tidak apa-apa juga. Tapi kan kalau misalnya sudah ada perluasan yang masuk, kan lebih bagus tegangannya pakai yang langsung dari tiang. Tapi seandainya nanti dia tidak mau beli, kan dia kan sudah punya kilometer itu. Kalau seandainya dia tinggal pindah ke tiang, apa perlu bayar atau gimana? Kalau misalnya gini Pak, misalnya Niki di rumahnya Pak Niki, dulu kan oper spanding, KWH-nya jauh kan misalnya dititip di sana. Nah, nanti mungkin kan tiang itu pendewan Niki, mungkin tiang kan tiangnya depan rumah Pak Niki, KWH Niki kan boleh Pak pindah ke tempat Bapak. Nah bisa seperti ini kan? Berarti harus sama baru. Iya, sama baru. Karena Niki kalau di PLN Niki KWH itu bisa dipindah kalau dia masih dalam satu pekarangan. Misalnya Pak masuk dari yang tadi ilustrasikan, Pak betul rumah, ada bangunan 3 misalnya, Dubun karena rumahnya perbaikan, untuk sementara ditaruh Dubun di dapur atau di balai sementara. Nah, karena sudah rumahnya jadi, yang pindahkan ke rumah, misalnya bangunan utamanya, itu masih boleh. Nah, kalau di luar itu Bapak memindahkan, itu dados itu pun yang tadi kena juta karena tidak boleh memindahkan dari luar bangunan karangan orang ke tempat yang lain tidak boleh seperti itu. Tapi nantinya kalau walaupun ada tiang masuk, tapi karena saya umpama tidak punya uang, saya kan sudah punya kilometer, sementara boleh nggak dibiarkan gitu? Kan ada yang baru